Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati ba'da ma'amal amma ba'd. Para hadirin, para bapak, para ibu, mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita Allah. Untuk saat ini tinggal wajma kita wajma fil istinja ya. Sebelum saya lanjutkan, kemarin ada yang perlu dibahas tentang kata musabbal. Musabbal ini memang kalau di sini Syekh Nawawi hanya mengatakan musabbal, sedangkan memang di kitab-kitab lain setelah saya periksa kalimatnya wal ma'ul musabbal lidafnya atosin. Ada lagi yang redaksinya wal ma'ul musabbal litoharah, air. Sebetulnya kata musabbal itu bukan artinya yang disediakan, tak ya. Mungkin Ustadz yang waktu ngaji di Lirboyo, air yang telah disediakan. Di kata al-musabbal itu bukan sama dengan al-muhayya'u atau al-mu'addu, tetapi al-musabbalu itu al-mubahu fi sabilillah. Jadi arti yang pasnya al-musabbal itu yang didharmakan, air yang didharmakan, bisa untuk minum atau untuk bersuci. Nah, air yang didharmakan untuk minum atau untuk bersuci itu tidak boleh dikencingin, artinya. Walaupun banyak. Terus air kayak air laut itu kan tergenang. Kalau siang itu tidak apa-apa, tapi kalau malam jangan. Jadi jangan ngencingin laut. Sebabnya kalau malam itu tempatnya jin. Air tergenang itu walaupun banyak gitu. Ya itu saja. Udah diperiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Wajma' fil istinja'i minal bauli wal ghaid. Dalam beristinja ini hendaklah atau disunahkan, gabungkanlah antara penggunaan batu dan air. Jadi lebih disunahkan dalam beristinja itu menggabungkan antara batu dan air. Dua. Caranya bitaqdimil hajari, dengan mendahulukan batu. Jadi sebelum istinja atau cebok dengan air, gunakan batu dulu. Karena memang dulunya di orang Arab sana kalau istinja aslinya dengan batu. Ya, air. Yang paling afdol, wahwa afdol minal iktisori ala ahadihima. Penggabungan istinja dengan menggunakan batu dan air itu adalah lebih utama daripada
beristinja hanya menggunakan salah satunya. Lihat setaniba minan najasah. Kenapa ini lebih utama? Agar orang itu terhindar dari najis. Jadi jangan sampai tangan ini menyentuh najis. Jadi biar yang menyentuh najisnya itu batu dulu. Itu bisanya lebih utama. Dan berlaku untuk sampai sekarang juga. Untuk laki perempuan berlaku. Sama. Ini kan lebih utama. Di samping itu juga kalau nantinya boros sih ya sudah, pakai air saja. Itu nanti malah berlebihan. Pakai air mbak. Dulu kan batu, menaiknya melalui tisu kumah, tisu gula terus air. Ya tapi kan tisu harganya mahal. Batu kan gratis, Pak. Jadi kan walaupun sah tisu itu, tetapi kan ada wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta itu hukumnya juga tidak boleh. Kan aku kudu meser heula. Ronggotan batu dasar nu kapake tata. Diseseur spesial. Nyalain nyusul dulu. Itu sih kalau tidak ada air silakan. Atau ketika naik pesawat, nah, karena air itu membahayakan listrik yang ada di pesawat. Tapi kalau di sini pakai tisu ya nanti termasuk pemborosan. Nah ini Islam juga tidak menghendaki masalah pemborosan. Sah, tetapi tidak ekonomis. Itu tidak boleh. Li'izalati ainiyah bil hajar. Karena apa? Dzatiyah daripada najis itu hilang dengan batu itu, sudah tercokel. Maka ketika bersucinya dilanjutkan dengan air, tangan ini sudah tidak menyentuh dzatiyahnya najis. Gitu. Wa min dzalika hasala aslus sunnah bil hajarin najisi. Dan sebab itu berdasarkan apa itu asli kesunahannya, upama menggunakan batu yang najis itu sudah dapat kesunahan. Ini batunya umpamanya pernah terkena najis gitu. Umpama untuk mencokel dzatiyahnya najis, itu gimana? Itu tetap dapat kesunahan dan nantinya kan dilanjutkan dengan air. Kecuali kalau nantinya tidak dilanjutkan dengan air, syaratnya batunya harus suci. Umpama sekarang batunya tadi kita lihat terkena kencing anak gitu, tapi sudah kering. Nah terus sebelum menggunakan air, kita nyokel kotorannya dengan batu. Itu hukumnya juga sudah dapat kesunahan, tetapi belum memenuhi syarat dalam beristinja, sebabnya batunya najis. Tapi pahala kesunahannya, karena ini anjuran dari Kanjeng sudah dapat. Di sini wa min dzalika hasala aslas sunnah bil hajarin najis fi halil jam'i. Ketika memang istinjanya ada apa dengan penggabungan dua alat istinja, yaitu batu dan air. Ruya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, diriwayatkan bahwa sesungguhnya ketika turunnya firman Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada beberapa orang
yang mereka itu suka bersuci. Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci. Ini surat At-Taubah. Nabi bersabda li ahli Quba. Nabi bertanya, ada bersabda kepada penduduk Quba, Innallaha ta'ala qad asna 'alaikum fit tahur famahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji kalian semua dalam urusan bersuci. Apa sih itu? Nabi bertanya kepada penduduk Quba. Qalu inna nastanji bil ma. Kami, kata penduduk Quba, sesungguhnya beristinja dengan air. Wa kana qabla dzalika qala lahum Rasulullah. Dan sebelum itu Rasulullah bersabda, idza ata ahadukumul khala falyastanji bisalasati ahjar. Bila seseorang di antara kalian memasuki atau mendatangi kamar kecil, maka hendaklah beristinja dengan 3 batu. Wa hakadza kanal istinja fil ibtida. Demikianlah istinja pada permulaan. Cara beristinja itu adalah menggunakan 3 batu. Wakila innahum lamma su'ilu an dzalika qalu idza kunna nutbi'ul ma bil hajar kadza fi awarifil ma'arif. Ada lagi yang berpendapat bahwa sesungguhnya penduduk Kuba itu ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi, kenapa sih kamu itu dicintai oleh Allah, ada apa? Mereka menjawab, kami itu ketika beristinja sesudah menggunakan batu, terus kami mengikutkan air. Artinya beristinja dengan batu dulu, baru menggunakan air. Faiza aratal iktisar fil istinja ala ahadima fal ma'u afdal. Apabila Anda menginginkan meringkas, artinya milih salah satunya, tidak menggabungkan keduanya, maka fal ma'u afdal, air adalah media yang paling utama untuk digunakan dalam beristinja. Tetap air itu lebih utama. Li'anna najasata innama tazulu bil ma, karena yang namanya najis itu bisa hilang hanya dengan air. Jadi kalau batu hanya menghilangkan zatiahnya najis, sedangkan air tidak hanya zatiahnya najis, tetapi hukum najisnya pun hilang. Kang, di beberapa negara non muslim, mohon maaf ini bukan sombong, saya pernah ke Korea, ke Cina, ke Prancis, itu di toilet itu hanya tersedia tisu. Air mah ada dan memang untuk membuang itu, tapi tidak ada air yang ngocor yang bisa kita pakai untuk istinja. Itu gimana itu? Sah, itu Sah. sah. Pakai tisu saya. Pakai tisu saja sah, boleh. Tapi keutamaan. Cuma kalau salah satunya, pilihlah yang menggunakan air, lebih utama gitu. Di sini juga sah kalau Anda misalkan walaupun banyak air tapi menggunakannya batu.
Itu Sempat ragu soalnya aduh gini gimana. ya cuma iya kalau Nggak biasa sih. biasa. Cuma kalau najisnya sebetulnya tidak hilang. Tapi suci gitu ya. Iya dihukum suci jadi makruh. Iya. Hukumnya makruh sebetulnya. Makanya orang sholat umpamanya nggendong orang yang istinjanya dengan batu nggak sah. Gendong orang. Ini saya ini sholat. Kalau saya sholat istinjanya pakai batu nggak apa-apa. Tetapi saya sholat umpamanya nggendong orang Jadi yang ya umpama saya sholat deh. Istinjanya dengan apa nggendong orang yang istinjanya dengan batu nggak sah karena najisnya itu orang belum hilang. hilang kalau nggendong tuh Oh. itu nanti dihukum fikihnya. Kalau saya kan nggak apa-apa karena sudah dimabuk. Tapi kalau saya nggendong kan tidak dimabuk. Sama anak iya yang belum ya itu alasannya makanya tuh kalau anak yang belum sunat kan ada najisnya. Kalau nempel mah nggak apa-apa Kak. Asal Tulisan baru pinggiran begitu. Jadi berarti kalau masih ada pokok mah iya belum hilang najisnya. Kalau ke masjid mau ke masjid. Ya makanya itu bermasalah kan itu. Kalau tahunya di belakang lah. Jadi kalau disentuh sama anak yang belum disunat jadi sama batal kita ya. Ya asal jangan terus nempel terus kan kalau kita kena najis juga kalau menghindar sih kan nggak apa-apa. Karena kan. Ilah dulu kohalan. Tapi itu tradisi Cirebon kan kalau di sana di Cipanas kebetulan orang tua saya kan bengkong. Iya. Itu seminggu tuh sudah dihitan. Ingatin bengkok bukan sunat. Iya. Seminggu dihitan. Jadi masih bayi masih Oh, adik Bogor. masih bayi. Mah. Iya. Masih bayi 40 por. Waktu di sini mah kan udah 7 tahun. Karena udah aki-aki belum disunat. Kita bawa SMP. SMP, SMA, almarhum kasih manda sebagai kelas 2 saya lanjutkan. Apa? Ya tentunya. Tuh air itu lebih utama. Sudah gunakan air baik daripada repot. Oke, non yang di taman batu-batu di taman. Iya. Di anak dasa inama dulu firman. Ini kalimatnya inama. Kalau inama itu dalam ilmu balaghahnya lil hasri hanya. Jadi air najis itu hanya bisa hilang dengan air, bukan dengan batu. Jadi sebetulnya batu itu hanya bisa mencongkel zatiahnya saja. Hukum najisnya sih masih ada, maka itu disebut najis makruh. Wa ini kata surta alal hajari fa alaika antas kamila bisalah sati ahjar tohiro munasyifah. Apabila Anda meringkas, artinya milih salah satunya saja dan yang dipilih adalah batu sebagai media untuk bersuci, maka kewajiban Anda apa? Antas tamila salah satu ahjar, gunakanlah 3 batu yang suci itu. Ini kalau tadi batu yang najis nggak apa-apa, tapi nanti kalau dilanjutkan dengan air, hanya menggunakan batu ini biar dapat kesunahan, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau batu yang najis digunakan untuk istinja tidak dilanjutkan dengan air, maka nggak sah. Sebabnya kalau hanya menggunakan 3 batu, syaratnya di sini tohiro, salah satu ahjar tohiro, 3 batu yang suci, munasyifah, ay mutasyarribah, yang mana
batunya ini bisa menyerap lil aini terhadap zatiyah najis, fala yudzi'u mutanajjisun, maka tidaklah bisa mencukupi batu yang mutanajis, yang terkena najis, itu enggak cukup untuk beristinja. Wala ma fihi rutubatun, dan batu yang atau sesuatu yang basah, batunya basah, jangan menggunakan batu yang basah. Wama fihi nu'ma, atau yang licin, licin kan tidak bisa mencokel. Makanya kalau tisu kan bisa mencokel, gak ada masalah. Katurab, nih seperti tanah. Wal fahmir rohwi, atau arang yang remuk, mudah remuk, itu nggak bisa, karena nggak bisa nyokel. Begitu juga tanah, nggak bisa. Walaupun keras tanahnya itu. Ya kecuali kalau sudah jadi tembikar, itu kan sudah kuat, bisa nyokel. Tapi kalau tanah masih merubul-merubul gitu, digunakan nggak boleh. Motoran Malah tambah motorin nantinya. Boleh tembikar itu karena sudah keras. Bayang. Wal qas, bambu alladzi lam yushaqqaq, yang belum dibelah karena licin. Ada kulit bambu kan licin tuh yang belum dibelah. Karena goiro jaduro, kalau seandainya batu ini belum terkupas kulitnya. Kalau sudah terkupas, walaupun belum dibelah kan sudah nggak licin, itu silakan batu, bambu. Tamsahu biha mahallan najwi. Terus gimana caranya? Tempat najisnya kau sapu dengan batu tadi, 3 batu. An-najwi ay al-khor'i, kotoran, artinya najwi itu kotor. Awas tuh, ada najwa sihar. Itu bukan kotoran sihar, awas. Bahasa Arab nih. Kalau najwa sihab itu ada alifnya, alif kayak iya. alif bingkong. Alif bengkok. Di sini sebutnya alif Pak Haji, alif bingkong. Najwa gitu. Itu mah najwa. Jangan najwa. Najwa tanpa alif iya. Itu artinya kotoran. Najwa Harus panjang. Najwa. Kayak alifah. Jadi ngomongnya najwa. Siap, jangan najwa sihab. No. Najwa sihab kotoran sihab. Budak Kalau najwa itu artinya ngaduh sama ngaduh. Sudah kan ngaduh. Ngaduh itu memohon. dia memohon tapi lebih halus. tidak. Curhat lah, curhat. Najwa itu artinya curhat. Menghadap. Ya, curhat. Najwa menghadap. Ngaduh. Curhat. Itu najwa. Najwa. Salah ibu berarti salah makna. Itu untungnya Inna ta'mima kulli mashatin minas salasa likulil juz'i minal mahal wajibun, karena menyeluruhnya setiap usapan dari 3 batu itu terhadap semua bagian dari tempat kotoran itu hukumnya wajib.
bi antado al hajar ala muqaddamil makan adati. Caranya adalah Anda letakkan batu itu pada depannya pantat. Ya. Qabla maudhi'in najasah, sebelum tempat keluarnya najis. Jadi bagian depan sebelum dubur tuh bagian depannya di bawah kemaluan. Tuh di situ setannya batunya. Udah bisa dibayangin sendiri nih. Ya. Anu pulen, anu ngepet tuh. Iya, jadi misalkan lubangnya di tengah sebelum lubang itu sebelumnya tuh. Itu dari situ mulainya nempelkan batunya, jangan pas lubang duburnya, jangan di bawah kemaluan berarti. Makanya itu muqaddam al-maq'ada, bagian tempat ujung depan lah, depannya dubur, sebelum dubur, iya. Sebelumnya, perbatasan juga sebelumnya gitu loh. Dari situ dulu. Baik, praktekkan baik. Nalapangannya lapai. Jadi kalau lubang duburnya pasawahan, berarti ditempatkannya sudah diasem tuh batunya gitu. Iya, iya. Jelas. PS. PS lah. Mau berbuat pelajaran biologi dan praktek tuh. Terus mana tadi? Watamuruha bil mashi, terus diperjalankan itu, dilewatkan si batu itu dengan menyapu set, gitu tuh artinya watamuruha itu set, gitu. Ya. Wal idaro ila muakhirihi atau muakhirihi, terus diputer ke belakang. Set, terus diputer set gitu. Ayat tekniknya. Iya, gitu tuh. Udah dibucak-bucak. Mulai misalnya lubang terus terus mau di belakang siut dah diputer batunya gitu. Oke. Oke, diputer. Nggak bayangkan itu tadi. Yang kebayang tuh. Di kudu batu nak kawan cie batu abet saya. Watak khusus salin sania. Nah nanti kalau batu yang kedua kamu diambil batu yang kedua, letakkan dari belakang letaknya. Kalau tadi dari depan loh. Dengan 3 batu. Batu yang pertama dari depan ke belakang, terus diputer, buang. Terus batu yang kedua dari belakang dulu ke depan, terus diputer lagi, gitu. Dan itu berlaku sama Laki-laki. antara laki-laki Sama. Enggak ada. Bawa ya. Dubur ini. Gimana Cerita dubur. gimana Ini sekolah jero-jeroting. cerita kalau nanti dubur. Iya. Hari Ayah Kan kemarin beda. ngobrolkan baju. Kata di dia saya keterangan. Watak khusus salisa. Waktu diruha kaulan masroba. Masruba. Kemudian yang ketiga diputer di sekitar masrubah. Nah, masrubah itu adalah aklal halqah. Ini nggak ada di komus. Masrubah itu adanya di kitab. Aklal halqah. Jadi di atasnya bunderan dubur, jadi pinggirnya itu
itu namanya masrubah. Di kita mah nggak ada namanya. Coba apa namanya? Kalau halkoh itu yang halkoh dubur itu jadi bunderannya dubur itu. Bunderannya dubur. Nah pinggirannya tuh pinggir sesudah itu tuh, itu namanya masrubah. Itu kan namanya nggak apa kita tanya. Idarah tuh dengan muter dengan wayang watam sahuha biha minal muqaddamah ilal muakhirah. Terus diusapkan itu atau disapukan dari depan ke belakang. Sama, jadi depan ke belakang, yang kedua dari belakang ke depan, yang ketiga sama. Jadi yang ketiga itu diputer-puter dulu di pinggir bundaran. Yang terakhir. Nah. Ya, ini caranya. Tadi Tapi kira-kira bagaimana ukuran nanti sejak mana ya? Kira-kira tampilnya pengajaran itu. Ulah batu muka. Bihaitsu la taltaqilun najasah min maudhi'iha. Tapi ini ya menggunakan batu ini sekiranya najisnya itu belum menjalar ke tempat lain, jadi masih di sekitar tempat keluarnya. Kalau si najisnya sudah merembet itu sudah tidak bisa dengan batu. Tadi nonon tadi ngomong tuh, kami itu tadi ada mencret tanah mentah, itu kan mungkin sudah melebar kemana-mana, udah nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Menua. Giliran dia sampai ya. Oke, Bapak Ahli Rambayan. Kosong-kosong ke tanggal. Alladzi asobathu indal khurus, tuh tempat yang terkena najis ketika keluarnya najis. Wastaqarrat fi hatta law kunta wa dhammat aliyata. Tuh, jadi najisnya itu masih tetap di tempat keluarnya najis. Andaikan Anda berdiri tuh nggak kemana-mana si najis itu tuh. Dan ketika kedua pantat ini ditempelkan, itu pantat itu nggak terkena najis syaratnya. Jadi nggak semua bisa dengan batu. Jadi harus kepulen berarti. Ini sudah. Nah, belum. Siapa jangan main menit baik, tunggu sekarang. Wa taqalatin najasah hatta laukum tawang domat, loh, andaikan Anda berdiri terus dirapatkan dua pantatnya, terus najisnya itu pindah ta'ayyanat alaikal ma, ta'ayyana ainal alaikal ma, maka jelaslah Anda harus menggunakan air kalau sudah pindah. Jadi umpamanya tadinya nongkrong, belum istinja, berdiri, pantatnya, dua pantatnya dempet, terus najisnya pindah kemana-mana. Nah ini sudah jelas harus menggunakan air.
Wa qaulu bihaisu ini sudah, ini sih termasuk nahwu. Kalimat bihaisu alba bimakna bi. Oh, berarti itu hukum itu berlaku itu koridornya itu, jangan sampai najisnya pindah. Sudah segitu saja. Dulu kacama kolot. Mau kolot bisu. Belum sih ada.